Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saudaraku Fen Hasan Sabilah, dunia ini memang lucu. Kadang membuat kita bisa tertawa sendiri. Tapi itulah kebahagiaan manusia. Bisa tertawa, bisa tersenyum. Ini adalah teori untuk memperpanjang usia. Oleh karena itu, Fen Hasan Sabilah, dimanapun Anda berada, di Papua, Kalimantan, Jakarta, Bogor, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian mereka juga yang ada di Aceh dan di Medan, saya ucapkan salam sehat alami Hasan Sabilah. Maka mereka yang menyimak, ikuti terus, karena ada resep yang terbaik nanti akan saya berikan juga bagi mereka yang sekarang baru menderita mata merah, perih, dan berair. Itu adalah gejala-gejala mata glukoma. Sebelum glukoma, maka saya akan memberikan solusinya. Kalau sudah tahu solusinya, maka ini kalau diterapkan, selamatlah kita dari glukoma. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan memulai. Penyebab mata merah ada beberapa. Tidak orang mata merah itu hanya sekedar begadang, kurang tidur, atau orang yang senang mabuk. Bukan itu. Mata merah karena pola makan dan pola hidup yang keliru bisa membuat mata itu bermasalah. Yang pertama adalah karena terjadinya radang mata. Radang mata ini bisa terjadi asupan makanan yang biasa kita konsumsi setiap harinya, kita mengabaikan adanya sayur dan ikan laut. Begitu mata mengeras, dikucek, terjadilah radang. Yang kedua adalah penderita diabetes. Maka Bapak dan Ibu, penderita diabetes sudah sakit diabetes, macam-macam ya Bapak dan Ibu. Dia bisa menyerang mata, jantung, stroke, bahkan bisa terjadi pecahnya pada pembuluh darah sendi. Ini penderita diabetes. Saya ingin sekali menyelamatkan penderita diabetes agar mereka bisa sempurna. Termasuk penderita diabetes nanti bisa menggunakan resep yang saya berikan ini untuk menjaga agar matanya tidak terkena glukoma. Yang ketiga adalah kerusakan saraf mata. Kerusakan saraf mata ini pertanda bahwa seseorang tidak pernah atau sama sekali atau jarang mengkonsumsi ikan laut. Ada beberapa ikan laut yang direkomendasikan bisa untuk menjaga vitamin mata atau kerusakan pada saraf mata. Ikan lautnya apa nanti saya kasih tahu. Saya selesaikan materi ini dulu ya. Kemudian pengonsumsi alkohol rutin. Ini bisa berakibat mata itu menjadi glukoma. Yang keempat, yang kelima, radiasi komputer dan HP. Banyaknya kita dihadapkan dengan komputer, laptop, HP tidak pernah lepas. Bahkan ini menjadi kebutuhan pokok. Game terutama yang tidak menguntungkan bagi dirinya, lama-kelamaan kalau sudah mata berair dan merah,
dia tidak sadar bahwa hobinya ternyata membuat mata itu menjadi buta. Maka saya menyarankan kepada Bapak dan Ibu yang punya putra, hobi dengan full waktunya untuk komputer dan HP, bermain game, itu tidak menguntungkan Ibu. Sebab masa depan seseorang bukan ditentukan pada game, tapi pelajaran. Pelajaran itulah yang membuat masa depan seseorang itu cerah. Maka di dalam tes kepegawaian tidak ada ditanya masalah game, tapi kemampuan berpikir kita. Itulah yang dites. Artinya otak kita dipacu untuk banyak belajar menghadapi masa depan. Yang keenam adalah sumbatan masuknya oksigen pada kornea mata. Jadi oksigen tidak bisa masuk Bapak dan Ibu. Kenapa oksigen tidak bisa masuk? Bisa saja saraf menyempit. Bisa saja pembuluh darah kering. Bisa saja karena ada tumpukan kolesterol atau gula. Banyak penyebab sehingga oksigen tidak bisa masuk kepada kornea mata. Begitu masuk kemudian ditampung di dalam kantong lacrimalis. Disimpan untuk melihat objek agar mata itu tetap tahan sinar, tetap dalam kondisi normal, tidak panas, tidak nyeri, itu karena adanya cukupnya oksigen di dalam kornea mata. Yang ketujuh adalah banyaknya mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan kimia liar, terutama yang liar. Liar ini di luar resep dokter. Misal, obat perut, obat pusing kepala, itu kan liar, tanpa resep dokter. Kita hanya menentukan berdasarkan merek. Biasanya mereknya A, A lah yang kita beli seterusnya. B teruslah yang kita beli, karena sudah cocok. Ini adalah obat liar tanpa resep dokter. Ini tidak dibenarkan. Saya banyak melihat di lapangan bahwa mereka pusing setiap hari, dan setiap harilah dia minum obat. Begitu juga mules setiap harilah dia minum obat. Saya tanya, sudah berapa lama? Sudah lama. Ada yang kalau sudah 7 tahun. 7 tahun diminum terus. Ini sudah tidak benar. Hati-hati dengan Fen Hasan Sabilah, keluarga EMC Sehat Alami. Kalau ada yang mengalami seperti itu, tinggalkan. Konsultasikan dengan saya yang akan memberikan solusi. Kemudian yang kedelapan adalah uap pestisida. Ketika kita menyemprot, itu adalah senyawa kimia yang kita semprot ya. Kemudian uapnya kena mata. Sekali aman. Tapi kalau dia pekerjaannya rutin, berarti sudah ratusan kali, bahkan ribuan kali. Ini yang berbahaya. Uap pestisida ini merusak kornea mata. Yang dirusak pertama kali adalah protein. Maka solusinya kita menggunakan pelapis agar mata tidak terbuka. Ada kacamata, kita gunakan kacamata. Itu adalah aman bagi mereka yang memberikan semprotan pestisida. Yang kesembilan adalah
asap gorengan jelantah. Pembisnis gorengan ini ya. Jadi kita mata tidak langsung menatap. Ibu, bapak yang berbisnis gorengan menggunakan jelantah, janganlah kita menatap langsung asapnya itu, sementara jelantah itu merusak. Itu adalah lemak jahat yang kita gunakan, asapnya pun bisa merusak kornea mata. Kenapa? Yang seharusnya kan minyaknya sudah dibuang, tapi tetap aja kita gunakan. Sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sama saja itu dikatakan adalah ampas yang harusnya dibuang. Tapi kenapa ditelan? Yang salah siapa? Yang beli yang salah. Coba yang beli tidak ada yang apa-apa, tidak ada yang minat. Pembisnisnya jadi merasa rugi. Merasa rugi jadi dia bertanya-tanya, kenapa sih orang tidak mau beli lagi? Karena kamu pakai jelantah, oh kalau gitu saya besok ganti pakai minyak segar. Aman semua. Ya kita yang salah. Ada 9 penyebab tadi Bapak Ibu ya. Dari ke-9 itu bisa menyebabkan mata menjadi merah, berair, dan perih. Itu awal gejala akan munculnya glaukoma. Kemudian kita masuk pada fase yang kedua, yaitu cara mengatasi jika mata memerah atau berair dan perih. Nah ini baru masuk ke resep ya Bapak ya. Cara-cara ini. Jika ini terjadi pada diri kita atau keluarga kita, mata sudah memerah, gatal, perih, selalu berair, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah jus selada keriting, wortel, daun kelor, luntas. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau bertanya resepnya adalah selada keriting, wortel, daun kelor, beluntas. Sekarang berapa beluntasnya? 10 lembar. Daun kelor kalau dihitung lembaran 30 lembar. Wortel 2, selada keriting 3. Di jus, peras, ambil airnya. Ini untuk memulihkan kalau mata sudah memerah. Ini tanda-tanda bahwa cairan mata sudah akan kehilangan cairan di dalam kantong lakrima-malisnya. Kalau itu tuntas kering, maka mata menjadi buta. Itu yang disebut glaukoma. Yang kedua adalah mata banyak terkena embun pagi. Jadi kita lebih banyak ke bangun pagi, kita berjemur di pagi hari, banyak kena embun pagi, mata membutuhkan oksigen paling bersih di pagi hari. Katakanlah habis subuhan. Habis subuhan setengah jam saja kita di luar, beraktivitas di luar, maka mata menjadi segar. Itu di luar ya. Jadi nanti kalau memang kondisi hujan, berarti kita berada di teras, yang penting terbuka, bisa masuk ya. Embun, kalau kondisi normal, tidak ada cuaca hujan, kita bisa keluar. Yang ketiga adalah mengurangi gula pasir. Sebab menebalnya gula pasir pada kornea mata ini bisa berakibat hambatan-hambatan pada oksigen yang masuk pada kornea mata.
maka kurangi gula pasir. Kalau bagi mereka yang bukan penderita diabetes. Kalau penderita diabetes berarti total gula pasir tidak boleh. Teori saya untuk sehat alami melepaskan gula pasir. Kita kembali kepada gula Jawa atau gula aren. Jadi kalau saat ini langka gula pasir, cuekin aja. Gue tidak butuh. Yang saya butuhkan adalah gula aren, itu baru benar. Karena ini tidak sehat ternyata. Yang keempat adalah menghindari obat kimia ketika sakit kepala. Tadi sudah saya sampaikan. Yang keenam adalah menghindari makanan berlemak tinggi. Daging kambing berlemak tinggi. Kemudian welut berlemak tinggi. Jeruan dan gaji berlemak tinggi. Kemudian telur puyuh berlemak tinggi. Kemudian ada kepiting, itu juga berlemak tinggi. Nah, semua yang kandungan lemaknya tinggi ini tidak boleh dikonsumsi bagi mereka yang menderita matanya sudah merah. Yang keenam adalah banyak minum air degan. Degannya degan apa? Degan gading, degan kuning. Ya, ini membantu Bapak dan Ibu. Jadi ternyata degan gading itu bermanfaat bagi menetralkan, mengembalikan mata yang memerah menjadi sempurna, putih kembali. Ini degan gading. Tiap pagi bangun gitu, Bapak sudah konsumsi air degan gading. Esok begitu lagi, esok begitu lagi. Terus sampai mata itu menjadi bersih dan putih. Yang ketujuh adalah ruang kerja dan ruang tidur banyak sinar matahari yang masuk. Artinya selama kita 24 jam kita memang tidak ketemu sinar matahari atau kondisi ruang kerja maupun ruang tidur kurang sehat. Lakukanlah itu. Ada jendela berarti harus kita buka, jangan tertutup terus. Kalau di ruang kerja memang kita cari jendela kaca yang bisa ditembus oleh sinar matahari. Walaupun ruangan itu dia ber-AC misalnya ya, tapi kita tetap butuh ruangan sinar matahari. Yang kedelapan adalah banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin untuk saraf. Adanya di mana? Di ikan laut. Ikan lautnya apa? Mari kita belajar sama-sama. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini perbaikan saraf mata Bu ya. Jadi nanti kalau diponis bahwa Ibu maaf ini saraf mata Ibu sudah kering, saraf mata Ibu sudah mulai aus atau menyempit. Ingat ya Bu ya, kalau vonisnya itu, maka segera Ibu mencari ikan-ikan yang akan saya sebutkan ini. Ini saraf untuk mata Bu. Jadi dikukus, dimakan, hanya gitu aja. Tanpa air tentunya Bu ya kalau dikukus ya. Vitamin kalau kita ambil dari ikan, yang pertama adalah kerang hijau. Itu yang pertama. Di sana ada kandungan vitamin A tinggi, protein tinggi yang dibutuhkan oleh mata. Yang kedua adalah ikan P atau ikan pari. Tanpa bumbu tentunya. Kalau untuk obat ya Bu ya. Terus yang ketiga adalah ikan dori. Ketiga ikan ini
sangat bagus dan dibutuhkan untuk saraf mata. Maka Bapak dan Ibu, kalau dari sekarang anak-anak itu sudah kita biasakan dengan makanan itu, menu itu di rumah. Kadang ikan dori, kadang ikan pe, ya, kadang kerang hijau. Maka sih kita bisa menjamin bahwa si anak itu sampai dia usia dewasa tidak akan bermasalah pada mata. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.